Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bersyukur saya bisa silaturahim dengan kawan-kawan semuanya. Semoga ini jadi wasilah amal soleh buat kawan-kawan semuanya dan jadi wasilah buat kita semuanya saling bersaksi ya di yaumul kiamah bahwa kita saling sama-sama berniat dan melaksanakan kebaikan insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beberapa keluarganya dan para sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Kawan-kawan dirahmati Allah, pagi ini saya dikasih kesempatan Mas Agus untuk sharing tentang bagaimana aplikasi kehidupan rezeki alhamdulillah dalam kehidupan berumah tangga. Saya pikir kita semuanya pasti punya semacam keinginan bersama bahwa urusan rumah tangga ini tidak hanya sekedar bicara masalah bertemunya dua orang saja atau bersama-samanya dua orang dalam satu ikatan pernikahan. Tetapi rumah tangga ini jauh lebih luas dan lebih besar tujuannya. Maka dari itu kalau kita tidak mengerti tentang bagaimana mengoperate sebuah rumah tangga, maka akan banyak sekali kendala dan masalah yang terjadi. Karena perlu diingat bahwa menikah itu ibadah terlama. Ya, sholat itu barangkali mungkin 5 menitan lah ya. Kemudian puasa dari fajar sampai maghrib. Ya, umroh itu cuma 2-3 jam. Ya, 2-3 jam. Tapi kalau berumah tangga, ini sejak akad. Dan bisa sampai kita mati. Gitu. Artinya, ini ibadah yang sangat lama. Dan ketika kita tidak punya fondasi yang kuat tentang visinya, tentang bagaimana ilmu menjalankannya, tentu yang lama ini akan jadi masalah. Ya. Apalagi melibatkan dua orang yang berbeda. Sholat itu cuman kita sendiri nih urusannya. Ya. Takbir ya kita, rukuk ya kita, sujud ya kita. Andai pun ada dua orang, tetap dipimpin sama imam yang aturannya jelas gitu. Sementara dalam rumah tangga kadang-kadang karena kita tidak mengerti aturannya, kita seringkali menjalankannya dengan trial and error gitu ya. Pokoknya coba dulu gitu. Nah, fatalnya kan tidak ada sekolah di dunia ini untuk jadi istri atau untuk jadi suami ya. Sehingga banyak orang-orang yang ya jadi suami karena keadaan, jadi istri karena keadaan. Nah, ini yang seringkali membuat bahayanya rumah tangga kita. Dan selama saya menangani konseling gitu ya, dari ribuan orang bahkan mungkin, hampir semua masalah yang dihadapi itu ujung-ujungnya di rumah tangga. Punya hutang besar ya karena kebutuhan rumah tangga. Punya masalah dengan orang lain, ujung-ujungnya juga karena hubungan dengan pasangan tidak baik. Bahkan banyak orang yang hidupnya berantakan, kemudian nyungsep gitu ya bahasanya. Dan gagal bangkit juga karena urusan rumah tangga. Pasangannya tidak tahu apa yang terjadi, kemudian tidak ada yang mensupport dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian membantu dia untuk menemukan jalan-jalan yang baik. Maka diperlukan sebuah konsep pemahaman yang luas tentang visi dari rumah tangga. Maka saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, termasuk ke keluarga saya sendiri, bahwa berumah tangga itu seperti membangun peradaban. Ya, membangun peradaban. Jadi nggak bisa kita kemudian berpikir bahwa rumah tangga itu hanya sekedar berkumpul saja, tapi membangun peradaban. Saya pernah membaca sebuah buku gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah baca bukunya. Judulnya 7 Highly Effective People.
Seven Habits Highly Effective People. Di lembar-lembar awal itu ada satu kalimat bagus sekali. Kalimatnya begini bunyi. Jadi dulu aku mengimpikan mengubah dunia. Ya. Dulu aku mengimpikan mengubah dunia. Tapi aku mendapati bahwa diriku tidak bisa melakukannya. Maka kemudian aku turunkan impianku untuk mengubah negaraku saja. Tetapi kemudian aku mendapati tidak bisa melakukannya. Lalu aku turunkan impianku untuk mengubah kotaku saja. Ya. Tapi kemudian aku mendapati bahwa aku tidak bisa melakukannya. Dan aku turunkan kemudian impian itu untuk mengubah keluargaku saja. Orang terdekatku. Tapi nyatanya, keluargaku pun tidak bisa aku rubah. Ya. Hingga aku tersadar. Di kalimat itu kurang lebih tertulis begitu. Hingga aku tersadar bahwa andai saja dulu aku memutuskan untuk mengubah diriku. Ya. Dan dengan itu aku bisa mengarahkan keluargaku, mengubah keluargaku. Dan dengan keteladanan aku bisa menjadikan orang-orang meniru keluargaku. Gitu ya. Sehingga kotaku mungkin bisa berubah. Dan apabila kotaku bisa berubah, siapa tahu negara itu bisa berubah. Dan jika negaraku bisa berubah, maka siapa tahu aku bisa menginspirasi dunia. Nah, artinya bahwa dari kalimat itu kita belajar bahwa semua hal itu dari kita sendiri gitu. Dan kemudian dari kita lantas kita bisa menjadikan keluarga kita lebih baik. Kalau keluarga kita lebih baik, maka kemudian keluarga kita bisa menjadi contoh buat orang-orang lain. Dan dengan cara seperti itu, insya Allah lebih banyak orang yang berubah. Gitu. Maka keluarga itu peradaban, kawan-kawan. Sukses tidaknya sebuah bangsa, ya bahkan baik tidaknya citra sebuah agama, itu ditentukan dari fondasi pertama itu keluarga. Contoh seorang imam itu ya ada di keluarga. Contoh seorang makmum yang baik ya ada di keluarga. Contoh seorang muslim yang baik itu ada di keluarga. Dan sebagainya. Jadi kalau kita mau melihat Islam ini seperti apa, kemudian kita mau melihat bangsa ini seperti apa, lihatlah keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Apakah kita masih tidak peduli dengan tetangga? Apakah kita kemudian masih tidak punya manfaat untuk lingkungan dan sebagainya? Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, hari ini saya akan coba memberikan tips buat kawan-kawan terkait masalah rezeki level 9 di keluarga. Karena kita pengennya semua keluarga kita adalah keluarga-keluarga yang tidak hanya sekedar menjadikan prinsip hidupnya adalah yang penting keluarga saya senang gitu ya. Tapi kita juga menjadikan keluarga kita menjadi rahmat buat yang lain. Karena salah satu ciri hal yang berkah itu adalah manfaat. Jadi jangan sampai keluarga kita tidak punya manfaat buat orang lain. Ya. Jadi meskipun urusannya cuma suami sama istri, tapi kalau kemudian visi dari keluarganya itu luar biasa, visi dari keluarga yang baik, maka pastilah dia akan menjadi manfaat buat orang sekitarnya. Nah, terkait masalah rezeki ini yang seringkali dibahas, ya, yang seringkali ditanyakan juga, gimana caranya supaya dalam rumah tangga kita kemudian rezekinya baik, rezekinya lancar dan sebagainya. Perlu diingat kawan-kawan, dalam visi rumah tangga itu, ya, dalam rumah tangga itu ada satu kaidah yang sama-sama kita seringkali baca doanya dan kita seringkali mendoakan ke kawan-kawan kita yang menikah gitu ya. Biasanya doanya kan gini, semoga sakinah mawaddah warohmah gitu. Semoga sakinah mawaddah warohmah. Nah, dan kita ini seringkali tidak paham ya apa maksudnya gitu ya. Kita cuman banyak yang kemudian cuman ikut-ikutan kemudian tidak paham maksudnya. Padahal kalau kita mau bahas, mau kaji gitu ya. Kenapa kok keluarga itu sakinah dulu yang dikejar? Karena sakinah itu artinya ketenangan. Artinya ketenangan. Dan ketika sebuah keluarga itu tenang, suami istrinya tentram gitu ya, maka insya Allah rezeki itu akan mengalir luas. Karena ini adalah kunci pokok dari berumah tangga. Ya. Jangan sampai kemudian berumah tangga itu was-was. Ya. Jangan sampai berumah tangga kok sama istri sendiri nggak enak, ya, tidak apa namanya, tidak longgar gitu pikirannya, hatinya tidak longgar.
ya. Kayak zaman sekarang misalnya lagi musim-musimnya pandemi seperti ini gitu ya. Ketika penghasilan barangkali mungkin tidak tidak seperti biasanya gitu ya. Kemudian istrinya juga tidak mau tahu dan sebagainya. Nah, seringkali membuat kita semuanya tidak punya kelonggaran untuk menyampaikan hal tertentu. Maka yang perlu pertama kali dipikirkan adalah bagaimana tenangnya gitu. Keluarga itu bagaimana tenangnya. Maka yang perlu dipokok dipikirkan adalah gimana caranya supaya saya dengan istri saya, dengan keluarga saya, atau dengan suami saya kalau yang perempuan, itu bisa mencapai itu. Ya. Dan salah satu pokoknya adalah kejujuran, kawan-kawan. Dan ini kaitannya dengan rezeki sangat besar sekali. dalam kaidah rezeki, ya. Dalam kaidah rezeki itu, rezeki yang baik itu tidak akan pernah datang kepada orang-orang yang mereka bermaksiat. Ya. Jadi pokok itu. Ilmu dasarnya, ilmu basicnya adalah rezeki itu tidak akan pernah mau datang kepada mereka yang bermaksiat. Seperti kata Rasulullah, tidak ada yang menghalangi seseorang hamba dari rezekinya kecuali dosanya. Artinya dosa maksiat itu sangat berpotensi besar untuk menghalangi rezeki. Nah, dalam kaidah rumah tangga ini sangat mungkin terjadi, ya. Sangat mungkin terjadi. Ketika apa? Ketika si laki-laki, ya, tidak paham tentang bagaimana menjadi seorang imam, dan perempuan tidak paham bagaimana menjadi seorang makmum. Maka sering saya sampaikan kalau diperes, ya. Jadi ilmu keluarga itu kalau diperes gitu. Dari semua kitab yang saya baca, dari buku-buku yang saya baca, kalau mau diperes itu kuncinya cuma 2. Jadi kunci keluarga, sakinah mawaddah warohmah, itu kuncinya cuma 2. Yang pertama, suami yang faqih dalam urusan agama. Yang kedua, istri yang penuh rasa syukur. Jadi kalau 2 ini ketemu, maka insya Allah keluarga itu bisa sakinah mawaddah warohmah. Ya. Jadi itu syarat wajib. Tidak bisa kemudian salah satu diabaikan, nggak bisa. Kenapa kok syaratnya 2 itu? Ya. Karena suami yang faqih dalam urusan agama, artinya dia paham dan dia mengerti betul urusan agama, maka insya Allah dia akan menjadi imam yang baik untuk istrinya. Dia tidak akan keras kepada istrinya, artinya keras ya kasar kepada istrinya. Dia tidak akan kemudian meninggalkan tanggung jawab sebagai suami. Dia tidak akan kemudian zalim kepada keluarganya, ya. Dan paling pokok adalah dia mengerti bagaimana cara mencari nafkah yang benar. Ya. Banyak para suami yang kemudian tidak mengerti bab masalah rezeki, bab masalah muamalah, bab masalah harta. Lantas kemudian membawa harta pulang ke rumah dalam keadaan yang hartanya bukan harta yang halal. Ya. Nah, ini akan jadi masalah ketika sang suami tidak mengerti, harta yang dibawa ke rumah tidak benar, maka ini bisa menjadi sebab dari datangnya musibah dan bencana. Ya. Jadi kunci pokoknya itu adalah suaminya faqih dalam urusan agama. Maka teman-teman yang barangkali mungkin ada yang belum menikah gitu ya, saya selalu mengingatkan bahwa jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Karena semua masalah rumah tangga, ya, hampir semua masalah rumah tangga yang pernah saya temui, yang konsultasi ke saya, yang curhat ke saya, itu ujungnya cuma satu. Dulunya salah pilih. Ya. Ujungnya satu, dulunya salah pilih. Ya. Karena sudah dibutakan cinta, karena sudah dibutakan senang, karena sudah dibutakan yang lain gitu ya. Karena keadaan-keadaan tertentu, sehingga sudah dalam keadaan tidak bisa milih. Gitu. Ya. Akhirnya begitu menikah baru tahu, ya, suaminya tidak mau sholat, suaminya tidak mau ngaji, gitu. Suaminya nggak ngerti bab urusan agama. Akhirnya apa? Ya nyesel di kemudian hari gitu. Ya. Maka buat kawan-kawan yang belum menikah barangkali hadir di sini, saya selalu mengedepankan jangan salah pilih, ya. Jangan salah pilih, cek betul, ya. Nah, buat yang sudah menikah, yang sudah terlanjur, terus gimana gitu? Yang sudah terlanjur,
Kalau masih bisa diperbaiki, maka ajak suaminya untuk belajar bab urusan agama. Karena tidak mungkin sakinah mawaddah warohmah itu kalau tidak dipondasikan dari kepahaman terhadap agama. Ya. Banyak istri yang tersakiti, banyak suami yang kemudian lepas dari tanggung jawab. Sebab apa? Sebab dia tidak punya kepahaman dalam urusan agama. Maka pernah Sayyidina Ali menyampaikan nasihat buat kita semuanya. Nikahkanlah anak perempuanmu dengan mereka yang soleh, dengan mereka orang yang soleh, dengan orang yang alim, dengan orang yang takwa kepada Allah, ya, dengan orang yang paham urusan agama. Kenapa? Karena andai dia, kalau dia mencintai anakmu, ya, kalau dia mencintai putrimu, maka dia akan mencintai dengan cara yang baik. Ya. Tapi kalau andai dia tidak mencintai anakmu, gitu ya, setidaknya dia tidak akan menzoliminya. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya ilmu, gitu ya, alim dalam urusan agama, insya Allah dia kemudian tidak menzolimi pasangannya. Nah, ini kunci pokok. Yang kedua adalah, kalau pertama tadi adalah suami yang fakih dalam urusan agama, yang kedua adalah perempuan yang penuh rasa syukur. Nah, ini juga penting, kawan-kawan, ya, karena suka tidak suka, gitu ya, seringkali kecerobohan seorang suami, ya, saya bilang kecerobohan seorang suami karena bahasanya lebih halus, gitu ya. Kecerobohan seorang suami itu terjadi lantaran ketidaksyukuran seorang istri, gitu. Nah, ini hati-hati sekali. Ya, seperti yang kita tahu, kita semuanya maklumi bahwa salah satu sikap wanita itu lebih mengedepankan perasaan. Ya. Kadang-kadang mengukur sesuatu bukan dengan logika, bukan dengan kebutuhan, tapi dengan perasaan. Gitu ya. Begitu tetangganya punya sesuatu, gitu ya, kadang-kadang terbersit keinginan yang sama, gitu ya. Terus ngadu ke suaminya, gitu ya. Wah, itu beli motor baru, gitu. Nah, suaminya karena dikeluhi istrinya seperti itu, seringkali jadi kepikiran. Seringkali kemudian jadi memaksakan diri. Nah, ini banyak kejadian, gitu. Para suami-suami yang kemudian dia memaksakan dirinya hanya karena mengikuti kemauan istri. Gitu. Ya. Banyak yang kemudian tidak bisa mengendalikan istrinya, lantas kemudian dia terpikir untuk mengambil yang bukan hak. Gitu ya. Maka istri yang penuh rasa syukur itu luar biasa. Ya. Ketika dia diberikan oleh suaminya, maka dia akan mensyukuri itu. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa kalau kita kemudian mendapati dua hal ini terjadi, ya, maka saya percaya bahwa rezeki itu sudah terbuka separuhnya. Ya. Kita belum bahas-bahas yang lain, tapi dengan adanya suami yang paham dalam urusan agama dan istri yang penuh rasa syukur, ketemu, ini sudah membuka pintu rezeki luar biasa. Sebab apa? Sebab kalau teman-teman pengen paham, ya, bahwa urusan rezeki itu, ya, kalau ikhtiar, kalau kita belajar bab masalah rezeki level 9, ya, itu ada 9 level. Ya, terlalu panjang kalau kita kemudian bicara 9 level itu. Tapi saya akan bicara bab yang ketiga dulu. Ya. Bab masalah urusan rezeki ikhtiar. Kalau dalam urusan rumah tangga, ya, di mana suami itu rezekinya dari ikhtiar, atau dari dia bekerja, dia pengusaha, atau apapun itu, yang kemudian dia menggunakan level ikhtiar, maka perlu difahami kawan-kawan, bahwa kuncinya rezeki seorang laki-laki itu ada di pikirannya. Kunci rezeki seorang laki-laki itu ada di pikirannya. Ya. Nah, maka saya akan bilang ke kawan-kawan, saya akan kasih bocoran ke kawan-kawan, para istri, ya, para perempuan. Kalau Anda pengen bikin rezeki suami Anda seret, kalau Anda pengen bikin rezeki suami Anda bermasalah, gampang caranya. Saya kasih tahu. Ya. Jadi bukan, yang saya kasih tahu bukan cara memperbanyak rezeki, tapi cara mempersempit rezeki suami Anda. Cara membuat seret rezeki suami Anda adalah satu, bikin dia kepikiran. Ya. Bikin pikirannya penuh, bikin pikirannya ribet, bikin pikirannya susah, ya, bikin pikirannya tidak tenang, maka insya Allah, gitu ya, rezeki suami Anda akan seret. Ya,
Jadi kenapa? Karena memang suami itu fitrahnya begitu, ya. Dia punya masalah, ya. Dia punya masalah kayak apapun. Kalau masalahnya masalah kantor, insya Allah masih bisa diselesaikan. Punya masalah sebesar apapun, masalah pekerjaan, dia akan cari cara untuk menyelesaikan pekerjaan. Gitu. Tapi kalau masalahnya sama istri, ya, masalah sama istri, berangkat kerja, pasti kerjanya berantakan. Ya, dia punya masalah sama istri, ya. Dia punya masalah di kantor, pasti urusannya jadi kacau. Ya. Konsentrasinya akan terganggu. Kenapa? Karena memang fitrahnya seorang suami begitu. Seacuh-acuhnya suami Anda, gitu ya. Sekul-kulnya suami kita, gitu. Kalau sudah urusan dengan istrinya, pasti akan tidak bisa tenang. Maka pastikan bahwa pikiran suami Anda tenang jika terkait masalah Anda. Ya. Itulah kenapa pentingnya tadi itu. Istri yang penuh rasa syukur. Sebab istri yang penuh rasa syukur itu dia akan memberikan ketenangan di pikiran suaminya. Ya. Ada atau tidak ada suaminya, lapang atau sempit suaminya, maka kemudian dia akan memberikan sikap positif, respon positif. Ya. Diajak makan sederhana, ya responnya positif. Sehingga suaminya tidak merasa punya masalah, punya dosa atau punya kegelisahan terhadap hal itu. Ya. Rumah ngontrak, ya kemudian istrinya bersyukur dan memberikan respon positif, itu suami akan lebih ikhtiar luar biasa. Ya. Sama-sama ikhtiar, sama-sama ngotot, tapi kemudian dasarnya berbeda. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau dua pondasi ini sudah terpenuhi, maka insya Allah rezeki itu akan besar. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah pokok ketika teman-teman sudah berumah tangga. Jadikan ketenangan itu jadi sebab utama dari sebab datangnya rezeki. Ya. Gak usah mikir yang macam-macam, gak usah mikir harus punya ini, punya itu dan sebagainya. Gitu. Ketika teman-teman mengupayakan sakinah ini saja, sebenarnya ini sudah bagian dari pemancing rezeki yang luar biasa. Bahkan saya pernah bilang ke kawan-kawan, pernah bercandaan kawan-kawan, mungkin beberapa teman-teman pernah dengar bercandaan saya ini gitu. Ketika saya tulis buku rezeki level 9, saya pernah ditanya seorang kawan gitu, Ustaz, ada nggak rezeki level 10? Dia nanya gitu. Oh ada, saya bilang. Ada. Rezeki level 10 itu ada. Rezeki yang lebih tinggi daripada 9 level rezeki yang lain. Ya. Cuma, saya bilang, cuma rezeki ini hanya bisa dimiliki oleh wanita. Ya. Jadi rezeki level 10 itu hanya bisa dimiliki oleh perempuan. Ya. Jadi nggak ada di dunia ini yang bisa punya rezeki level 10, rezeki tertinggi kecuali hanya perempuan. Nah, kenapa? Gitu ya. Karena perempuan itu unik, ya. Perempuan itu di mata Islam sangat dimuliakan. Ya, sangat dimuliakan. Bahkan perempuan itu bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, ketika apa? Ketika suaminya ridho kepada dia, maka seluruh pintu surga terbuka untuk dia, ya, dan dia bisa milih dari pintu yang mana saja. Ini artinya bahwa ngalahin semua rezeki yang ada, gitu ya. Tidak ada rezeki yang lebih hebat daripada bisa masuk surga dengan pintu yang mana saja. Nah, itu hanya dimiliki oleh seorang istri. Ya. Dan istri itu enak. Kenapa? Dia mau dosa kayak apapun yang nanggung suaminya. Ya, yang nanggung suaminya. Ya. Terus kemudian dia mau ribet kayak apapun gitu ya, itu ditanggung oleh suaminya nanti dia mau kiamah. Artinya itu kan rezeki yang besar sekali. Gitu. Sehingga ketika saya ditanya, ada nggak rezeki level 10? Ya ada. Rezekinya para wanita bersuami yang kemudian suaminya ridho kepada dia. Maka kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita pengen jadi orang-orang yang keluarganya baik, keluarga yang penuh dengan rezeki yang luar biasa, maka seringkali perempuan ini jadi pokok, jadi pondasi utama ketika keluarga ini ingin mengejar rezeki yang besar. Ya. Saya selalu tanya ke kawan-kawan, 5 tambah 3 itu bisa jadi bukan 8. 5 tambah 3 itu bisa jadi minus 2. Minus 2 ketika apa? Ketika yang 5 haram, yang 3 halal. Ketemu campur akhirnya jadi minus 2. Nah, yang minus 2 ini
seringkali adalah rezeki-rezeki yang diperoleh oleh seorang laki-laki. Yang karena dia tidak paham urusan agama. Dan istrinya juga tidak mengingatkan. Maka buat teman-teman, para istri, saya selalu sampaikan, saya selalu mengingatkan. Kalau Anda mendapatkan rezeki nafkah dari suami, selalu tanyakan, ini sumbernya dari mana? Ya, itu wajib ditanya. Jangan sampai karena suaminya ngasih banyak, sudah terlanjur seneng tok gitu. Hanya seneng saja gitu. Dikasih banyak seneng, wah apa namanya, suaminya aja yang dipuji-puji tapi tidak pernah bertanya dari mana gitu dapatnya. Ya. Maka perlu bertanya kawan-kawan. Ya. Karena kadang-kadang kita ini tidak mau tahu urusan-urusan begini. Jadi yang perlu kita bahas bersama adalah gimana caranya supaya keluarga kita ini tidak hanya sekedar tempatnya orang berkumpul, ya, tapi kemudian bicara masalah urusan agama, urusan nafkah itu juga jadi hal-hal yang penting. Nah, selain itu kawan-kawan, kalau kita sudah ngerti pondasi pertama tadi, ya, bahwa cara membuat keluarga sakinah dan rezekinya lancar itu adalah pertama, suami yang fakir dan urusan agama, yang kedua adalah perempuan yang penuh rasa syukur. Nah, kemudian pondasi yang kedua yang dipahamkan adalah pondasi bab masalah kaidah rizki. Ya. Kaidah rizki. Ini sebenarnya materi dari prolog rizki level 9. Tetapi perlu saya sampaikan, penting saya sampaikan dan ke kawan-kawan, supaya ketika nanti menjalankan rumah tangga atau sedang mengupayakan rizki dalam rumah tangga, ini tidak jadi orang-orang yang gamang, jadi tidak orang-orang yang bingung terhadap itu. Saya kasih contoh gini. Kebanyakan orang ketika sudah berumah tangga itu berpikir bahwa urusan rizkinya, urusan nafkahnya itu dari sumber-sumber yang diupayakan. Ya. Kalau suaminya kerja, ya dia berpikir bahwa rizkinya dari gaji suaminya. Kalau istrinya usaha, dipikirnya adalah rizkinya dari usaha istrinya dan sebagainya. Akhirnya pikiran kita menyempit hanya di situ. Hanya di situ. Sementara kaidah rezeki sebenarnya tidak begitu kawan-kawan. Ya, kaidah rezeki sebenarnya tidak begitu. Ya. Ini perlu difahami bersama. Supaya apa? Supaya laki-laki dan perempuan, suami istri, ini tidak kemudian putus asa di masa depan ketika dia mengalami masalah-masalah dalam rumah tangga. Kita ini seringkali make logika manusia dalam urusan-urusan rezeki yang padahal yang menentukan Allah yang tanpa sebab akibat. Jadi Allah itu tidak terikat sebab akibat. Jadi bebas saja. Nah, kita ini seringkali kan manusia tuh pakai sebab akibat. Kalau suami saya kerja di sini maka rezekinya dari situ. Nah, seringkali saya contohkan gini kawan-kawan. Bayangkan kita ini mancing, gitu ya. Bayangkan kita ini mancing. Mancing, kemudian di satu danau atau di satu kolam gitu ya. Kita mancing. Maka pikiran logika kita sebagai manusia adalah kita berpikirnya bahwa kalau saya mancingnya di kolam itu, maka rezeki saya dari kolam itu, ikannya ya dari kolam itu, karena kita mancingnya di situ. Nah, padahal kalau caranya Allah itu belum tentu begitu, gitu ya. Belum tentu begitu. Nah, yang bikin kita stres selama ini adalah kita merasa bahwa kita mancingnya di kolam itu, maka saya harus dapat ikan dari kolam itu. Dan ini yang bikin kita sekarang selama ini mungkin merasa kecewa, putus asa, gitu ya. Karena kita mengharapkannya dari kolam itu. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa saja bikin kita dapat ikan dari tempat lain, gitu ya. Contoh udah lama nih, udah mancing di situ lama, sejam 2 jam nggak dapat ikan. Kemudian ada teman yang lewat, gitu ya. Nanya, Mas ngapain? Ya, lagi mancing. Ya, kemudian kita cerita, iya nih dari tadi mancing nggak dapat ikan. Gitu. Ya udah nih Mas, bawa punya saya kelebihan sekilo. Gitu. Bisa saja itu terjadi. Ya. Nah kita ini seringkali mikirnya jadi orang-orang tuh adalah kita ini hanya berpikir bahwa apa yang diupayakan oleh suami saya itulah nafkah. Apa yang sedang dikerjakan oleh istri saya itulah rezeki. Padahal dalam kaidah rezeki, ya, kita harus tahu bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Rezeki itu luas sekali, gitu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau suami istri ini kemudian bertakwa dengan urusan ayat ini, ya, maka dia akan luas pikirannya, dan dia tidak akan kemudian membebankan urusan nafkah hanya kepada suami atau menggantungkan urusan kepada usaha-usaha yang sedang dikerjakan. Fokusnya adalah pada apa? Pada membangun ketakwaan. Pada membangun ketakwaan. Karena kaidahnya adalah memayatakillah. Barang siapa yang bertakwa. Bukan barang siapa yang bekerja. Tapi barang siapa yang bertakwa. Nah, ini pokok sekali kawan-kawan. Ketika ayat ini diterapkan dalam rumah tangga, maka fokus dalam rumah tangga itu sekarang tidak hanya sekedar membangun satu tim yang bicara masalah gimana cara kita menghasilkan uang, tapi gimana cara kita kemudian memperbagi ibadah. Ya. Karena ibadah itulah yang nantinya akan kemudian menjadi sebab dari datangnya rezeki-rezeki yang banyak. Ya. Andai kalau misalnya kita mau mikir gitu, andai kalau kita mau berpikir, ya, kemarin juga pernah saya tuliskan di status Facebook saya gitu, bahwa kita ini kadang-kadang jadi manusia lucu. Kenapa lucunya? Kita ini hidup bukan karena kemauan kita. Kita ini hidup bukan karena kemauan kita. Anda hidup ini kan, saya, Anda, semuanya kita hidup bukan karena kemauan kita. Kan? Kita hidup ya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tiba-tiba hidup begini ya, nggak tahu bagaimana caranya Allah kasih kita hidup. Nah, begitu hidup, ya, hidup bukan kita yang mau, tapi begitu hidup maunya sesuai keinginan kita. Ya, maunya sesuai keinginan kita. Ya. Orang kita hidup bukan kemauan kita, tapi begitu sudah hidup, yang dikerjakan semua-muanya adalah maunya kita. Nah, ini yang salah kaprah. Padahal kita hidup maunya Allah. Ya berarti harusnya kita hidup ya untuk maunya Allah. Nah, maunya Allah itu apa? Maunya Allah itu ya orang-orang itu bertakwa kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka kalau sudah bicara masalah hidup, maka ya fokuslah pada tujuan yang Allah mau. Termasuk dalam urusan rumah tangga. Dijadikannya orang berumah tangga itu supaya dia tidak maksiat. Ya. Maka ketika dia berumah tangga, maka ya saling tolong menolonglah untuk menghindari maksiat. Jangan malah saling tolong menolong dalam urusan maksiat. Gitu. Jangan sampai kita kemudian mencontoh keluarga yang salah. Gitu. Di dalam Al-Quran itu kan ada 4 contoh keluarga. Ya, dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah contoh keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Contoh keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi di keluarga Nabi Nuh? Keluarga Nabi Nuh ini laki-lakinya soleh, perempuannya kafir. Ya. Laki-lakinya soleh, laki-lakinya beriman kepada Allah, perempuannya yang kafir. Lalu contoh keluarga yang kedua, keluarganya Fir'aun. Ya. Di mana laki-lakinya yang kafir, perempuannya yang iman. Gitu. Contoh keluarga ketiga adalah keluarganya Nabi Ibrahim, di mana laki-lakinya beriman, perempuannya juga beriman. Nah, contoh keluarga yang keempat adalah seburuk-buruknya keluarga, gitu ya. Keluarganya siapa? Abu Lahab. Ya. Laki-lakinya kafir, perempuannya nambahin kafir, gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian bercermin pada keluarga yang salah. Nah, kalau bisa ya kayak keluarganya Nabi Ibrahim yang kemudian menghasilkan zuriat yang soleh gitu ya, para nabi. Kita mungkin tidak sampai di level itu, tapi setidaknya dari keluarga kita jangan sampai muncul benih-benih kemaksiatan. Ya, ini penting. Makanya saya selalu sampaikan ke kawan-kawan, hati-hati dalam urusan rezeki kepada rumah tangga. Karena urusan rezeki di rumah tangga itu ya, tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh faktor-faktor ikhtiar saja, gitu. Tapi dari faktor-faktor yang lain. Seperti bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya, bagaimana seorang istri melayani suaminya. Bahkan kalau mau dilihat lebih jauh lagi,
termasuk bagaimana cara suamimu bertanggung jawab kepada ibunya. Makanya bagi seorang istri ini penting gitu, untuk supaya istri ini memahami ya, bahwa bagaimanapun juga ibunya si suami itu tetap menjadi tanggung jawab suami. Nah ini penting kawan-kawan. Ya, seringkali mereka nggak sadar itu. Banyak yang kemudian bercerita curhat, Ustaz kenapa kok rezeki keluarga kami seret, rezeki keluarga kami bermasalah. Dan saya bilang ya bisa jadi ketika sudah menikah lantas menomorduakan ibu. Begitu sudah menikah lantas kemudian meninggalkan kewajiban kepada ibu. Ya. Padahal nafkah kepada ibu itu masih wajib bagi seorang suami. Karena bagaimanapun harta seorang anak laki-laki itu tetap pada ibunya. Ya. Dan ini kalau tidak dipahami oleh perempuan, tidak dipahami oleh seorang istri, maka tanpa dia sadari dia menghalangi rezeki suaminya. Ya, sebab keberkahan rezeki, keberkahan nafkah dari sang suami bisa saja bersumber atau bersebab dari ridhonya ibu yang tetap diberikan bakti oleh si anak laki-laki ini. Maka teman-teman yang diminta Allah, pokok-pokok rezeki ini perlu dipahami bersama. Ketika tanggung jawab dilaksanakan, ya, tanggung jawabnya dilaksanakan, kemudian istrinya juga mengerti bagaimana cara bersikap kepada suami. Jadi kalau sudah paham itu, maka baru kita bisa melaksanakan tahapan-tahapan membuka rezeki yang lain. Ya. Kalau sudah faqih dalam urusan agama, artinya ya sekarang kalau yang belum ya belajar. Ya, kemudian istrinya belajar rasa syukur. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memahami kaidah rezeki, bahwa rezeki kita belum tentu dari apa yang kita upayakan, tetapi dari berbagai macam sisi yang sedang kita berharap ridho kepada Allah lewat ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Maka semoga dengan yang di awal ini teman-teman jadi punya sebab untuk mendapatkan banyak rezeki yang berlimpah. Nah, kalau 3 hal pokok ini sudah dilaksanakan, maka baru kita bersiap untuk langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Nah, langkah-langkah selanjutnya apa? Baru kita bicara masalah ilmunya di ikhtiar seperti apa. Ya. Ilmunya di ikhtiar bagaimana? Karena ilmu ikhtiar itu juga penting untuk dilaksanakan. Ya. Tidak hanya sekedar kita bicara masalah bab usaha langit, ikhtiar langit saja. Tapi ilmu ikhtiar bumi juga harus ada ilmunya. Kemudian masih juga bicara bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Ya. Bagaimana kemudian hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan yang lain. Ini semuanya adalah pilar-pilar rezeki dalam rumah tangga. Tidak bisa kita berpikir bahwa urusan rumah tangga itu hanya urusan saya tok di dalam pintu rumah. Tidak bisa. Karena sekali lagi, tujuan dari rumah tangga adalah menjadi rahmat buat yang lain. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu dari ketenangan untuk mendatangkan separuh rezeki. Ya. Kemudian mawaddah itu adalah kasih sayang. Supaya kalau sudah muncul kasih sayang, maka harapannya adalah semuanya saling mengingatkan dalam kebaikan, gitu ya. Kalau perintahnya buat laki-laki ya ku anfusakum wa ahlikum naro, gitu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Maka kemudian tujuan akhir dari rumah tangga adalah warahmah. Ya. Dia kemudian menjadi rahmat buat sekitarnya. Gitu ya. Nah, tidak mungkin bisa jadi rahmat buat sekitar kalau apa? Kalau kita kemudian tidak punya daya, tidak punya kemampuan. Gitu ya. Gak bisa kita jadi orang yang bagi-bagi lauk ke tetangga, sementara piring kita masih kosong. Tidak mungkin kita bisa kemudian menolong tetangga kalau kemudian kita sendiri juga masih dalam keadaan yang sulit. Maka jadi rahmat itu adalah tujuan akhir, ya. Ketika kita pengen jadi keluarga yang bermanfaat, jadi rahmat buat sekitar, maka pikirkanlah banyak hal yang menjadikan keluarga kita punya banyak sumber keberkahan. Ya. Karena yang perlu dicari itu adalah keberkahan. Dan ini penting buat kita semuanya. Ya. Dalam urusan rezeki, ya, pokok-pokok kaidah rezeki adalah jangan pernah hanya mikirin banyaknya saja. Ya. Jangan pernah hanya mikirin banyaknya saja. Karena kalau sudah mikirin banyaknya, biasanya terfikirnya adalah cara-cara yang kurang tepat. Ya. Maka berpikirlah yang
berkahnya. Karena kalau sudah berpikir berkah, ya, maka dia akan tidak terpancing dengan hal-hal yang sekedar lahirnya saja, gitu ya. Dia akan melihat hal-hal yang lain. Jadi kalau urusannya sudah berkah tok, gitu, maka biasanya pikirannya akan tertuju pada bagaimana caranya supaya rezeki saya ini dapat ridhonya Allah, gitu ya. Sedikit nggak masalah, gitu ya. Karena ciri berkah itu kan kalau sedikit dia rasanya cukup. Mau sedikit kayak apapun, kalau sudah ada unsur berkah, insya Allah cukup. Jadi tugas kita sebagai suami istri adalah mikir yang berkah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah fondasi-fondasi awal, ya. Saya masih bicara di tahapan-tahapan awal untuk bab masalah rezeki rumah tangga, gitu ya. Kita belum bicara di bab yang lain karena mungkin waktunya nggak cukup. Nah, buat teman-teman yang sudah mulai ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis-tulis dulu, gitu. Nanti kita akan bahas sambil melanjutkan materi, gitu ya. Karena waktunya juga nggak banyak. Kita mau lanjut ke pertanyaan dulu atau mau dilanjutkan materi dulu, Mas Agus? Boleh, pertanyaan juga boleh, Ustaz. Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Baik. Saya bacakan ya, Ustaz. Ya. Bagaimana memperbaiki pernikahan, Ustaz, agar visinya jadi satu? Akhirat gitu, Ustaz. Ya itu tadi ya, kalau kita sudah bicara masalah bab tujuan itu, pertama ya tidak bisa terlepas dari siapa imam kita, ya. Jadi yang punya tujuan itu kan imamnya, gitu. Kan yang punya kalau dalam sholat berjamaah itu kan yang punya, yang lebih utama niatnya itu kan niatnya seorang imam, ya. Jadi yang menentukan sholat itu 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat kan imamnya, bukan makmumnya, ya. Masa makmumnya mau 4 gitu, sementara imamnya lagi sholat subuh, gitu. Ya kan nggak bisa. Jadi bagaimanapun visi itu ada di laki-laki, sehingga saya berkali-kali menyampaikan kalau teman-teman bagi perempuan ini, dan ini banyak terjadi ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa salah satu masalah terbesar umat ini, yang saya selalu ulang ini berkali-kali, salah satu masalah terbesar umat ini adalah ketidaksiapan laki-laki menjadi imam di keluarganya. Ya, saya ambil contoh saja, dari sekian banyak yang ngaji hari ini lebih banyak perempuan yang ngaji. Artinya apa? Artinya memang pintu hidayah itu lebih dekat ke perempuan di zaman akhir kayak gini. Ya, maka masalah terbesar umat ini, bahkan mungkin masalah terbesar di dunia ini adalah tidak siapnya laki-laki menjadi imam di rumah tangga. Jadi bukan tidak siap jadi suami ya. Kalau jadi suami mungkin banyak yang siap gitu. Tapi tidak siap jadi imam di rumah tangga. Nah, ini masalah besar sebenarnya. Kenapa? Karena kalau seorang suami tidak siap jadi imam di rumah tangganya, maka andai ada keturunan yang lahir dari rumah tangga itu, maka bisa jadi keturunan-keturunan ini termasuk keturunan-keturunan yang tidak kenal Allah. Lantaran apa? Lantaran ayahnya tidak bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Kalaupun ada nafkah dari keluarga ini, bisa jadi nafkahnya nafkah yang subhat atau bahkan mungkin haram. Sebab apa? Sebab laki-lakinya tidak paham bagaimana cara mencari rezeki. Kalau ada istri di rumah tangga ini pun mungkin termasuk istri-istri yang tidak menjaga aurat misalnya, sebab suaminya tidak memperingatkan. Dan banyak lagi, hanya karena satu hal, suaminya tidak siap jadi imam. Maka saya selalu sampaikan, masalah terbesar bangsa ini, umat ini adalah ketidaksiapan laki-laki jadi imam. Kalau imam sholat mungkin gampang, gitu ya. Apalagi kalau sholat zuhur, gitu, nggak usah pakai baca ayat, gitu kan, nggak jahar, gitu, sir aja. Tapi begitu sudah hal-hal yang sifatnya penting, krusial, gitu ya,
Seringkali banyak kegagalan karena itu, ketidaksiapan laki-laki jadi imam di rumah tangganya. Ya. Jadi visi dari sebuah rumah tangga itu hanya bisa diperbaiki kalau suaminya berbenah. Ya, terus bagaimana keadaannya? Apakah kemudian saya harus menerima begitu saja? Ya tidak. Ya. Langkahnya adalah ini. Kalau buat para istri, langkahnya adalah pertama, ingatkan. Ya. Ingatkan seorang suami. Nah, ingatkan ini beda dengan ngajari atau nyuruh ya. Perlu diingat bahwa laki-laki itu tinggi harga dirinya. Harga diri laki-laki itu tinggi sekali. Ya. Ibaratnya dia salah saja seringkali nggak mau minta maaf gitu. Itu sudah wajar. Ya. Jadi perlu dimaklum para ibu, para wanita gitu ya. Bahwa laki-laki itu tinggi sekali harga diri. Maka jangan pernah ngajari suami ya, terhadap sesuatu yang kira-kira salah. Ya, bagaimana cara mengingatkan yang terbaik? Cara mengingatkan yang terbaik adalah tunjukkan saja di depannya. Ya. Jadi kalau suami nggak mau sholat gitu ya, udah ambil wudhu aja sendiri, gelar saja di depannya, itu udah sholat. Sekali dua kali, mungkin suami akan pergi gitu ya. Lagi nonton TV, gelar sajadah di depannya, udah sholat gitu. Nanti tak pergi sendiri suami. Ya. Pertama gitu mungkin, tapi lama kelamaan pasti akan risih. Kenapa? Karena harga dirinya akan tersentuh. Gitu. Dia ngerasa loh, saya laki-laki kok hanya bisa melihat istri saya sholat, tapi saya nggak ikut sholat. Ya. Sama-sama disentuh harga dirinya. Kalau dikasih tahu, maka harga dirinya dilecehkan. Tapi kalau ditunjukkan, harga dirinya akan dipermalukan. Beda. Kalau dilecehkan, dia akan marah. Tapi kalau dipermalukan, dia akan menutupi rasa malunya. Dengan cara apa? Dia akan ngikut lama-lama. Ya. Jadi kalau suami nggak mau sholat, ya udah sholat aja. Suami nggak mau ngaji, ngaji aja di sampingnya. Gitu. Nanti lama-lama dia akan malu. Gitu. Kalau sudah malu, dia akan ngikut. Ya. Ingatkan dan dengan cara menunjukkan. Yang kedua, kalau nggak bisa dengan cara ini, ya doain. Ya, doain. Ya. Kalau perlu malam-malam pas suami tidur gitu ya, sholatin tahajud. Jadi sholat aja itu depannya suami tidur sholatin gitu. Ya. Bangun-bangun, oh, suami belum mati kok disolatin. Oh, bukan, ini bukan sholat mayit, ini sholat tahajud supaya kamu mau tahajud gitu. Jadi bahasanya gitu. Ya. Jadi doain gitu. Nah, kalau tidak bisa, sudah diingatkan nggak bisa didoain sepertinya kok tidak terbuka juga hidayahnya gitu ya. Maka istri boleh menggunakan senjatanya. Apa senjata seorang istri? Senjata seorang istri adalah menggunakan sikapnya untuk menghukum dalam tanda petik seorang suami. Ya, misalnya memberikan batasan-batasan layanan. Ya, memberikan batasan-batasan layanan ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya, kepada suami-suami yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang mukmin. Ya, misalnya meminta untuk berpisah kamar misalnya. Ya, itu dibolehkan dengan syarat suaminya termasuk bukan orang yang menjalankan kewajiban gitu ya, bukan orang yang soleh, bukan orang-orang yang bersujud kepada Allah. Ini dibolehkan ya, dalam rangka memberikan warning kepada si suami bahwa saya adalah istri yang hanya mau dipimpin oleh suami yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu boleh. Bahkan sampai dalam kaidah yang terakhir kemudian nanti adalah meminta cerai gitu ya, atau talak dan sebagainya. Ya. Nah, ini dalam rangka untuk memperbaiki visi. Ya. Jadi istri itu dibolehkan ya, untuk meminta kebaikan kepada suami itu boleh. Jadi kawan-kawan yang Allah, cara membuat visi yang baik ya ingatkan suaminya, ajak suaminya untuk kembali. Kalau perlu sering-sering aja suruh nganterin kajian dulu, gitu. Suruh nganterin kajian. Ya. Jadi kalau sudah sering nganterin kajian kan lama-lama juga tersentuh. Kira-kira begitu. Yang lain?
Ini selanjutnya, bagaimana hubungan antara pilihan dan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam hal pasangan hidup dan rezeki, Ustaz? Baik. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, takdir itu nggak cuma satu. Ya. Saya termasuk yang meyakini bahwa Allah itu memberikan takdir manusia itu banyak. Ya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak diubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Itu sudah kaidah pokok. Itu sudah kaidah dasar. Yang artinya bahwa manusia itu punya kemungkinan untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan ikhtiarnya. Ya, yang sesuai dengan ikhtiarnya. Maka selalu saya sampaikan gini. Jodoh itu ada. Jodoh itu sudah ditakdirkan. Tapi bentuk jodohnya itu tergantung dari ikhtiar. Ya. Jodohnya pasti ada, tapi bentuk jodohnya tergantung dari ikhtiar. Ya, Anda mau yang bulat, mau yang kotak, mau yang segitiga, itu tergantung dari ikhtiar. Ya. Kalau Anda mau jodoh yang baik, ikhtiarnya seperti apa? Nyarinya di mana, misalnya. Ya, Anda mau jodoh yang buruk, nyarinya di mana? Gampang. Jadi tidak ada kok yang namanya, oh Ustadz saya ditakdirkan dengan si laki-laki ini atau si perempuan ini, berarti memang takdir saya dengan jodoh yang itu. Ya, kalau andainya dia baik, kemudian Anda bersyukur, kalau dia buruk Anda mengeluh, ya nggak bisa begitu. Ya. Anda perlu recheck dulu, ya, perlu di recheck gitu. Perlu kemudian melihat dulu saya mencarinya bagaimana, ya. Dulu ikhtiar saya mencarinya seperti apa? Saya jemput jodohnya dengan cara apa? Ya, apakah lewat chatting kenalan kemudian nikah, ya, atau kemudian dijemput pakai tahajud, dijemput pakai duha, dijemput pakai sedekah, yang cara yang seperti apa? Ya, maka bagaimana menyikapi takdir? Ya pertama kalau misalnya kemudian Anda mendapati bahwa sekarang jodohnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, yang pertama ya tidak ada yang lain kecuali Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi apa yang saya dapatkan hari ini adalah buah dari kesalahan langkah di masa lalu. Gitu ya. Tidak bisa kemudian lepas tangan. Gitu. Jangan sampai ada masalah hari ini diserahkan ke Allah. Gitu. Saya seringkali ketemu dengan orang-orang begini, gitu. Ya, sudah punya hutang misalnya ya, hutang miliaran datang gitu. Datang ke saya kemudian cerita, Ustadz gimana cara saya nyelesain hutang gitu. Riadoh apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, jangan buru-buru riadoh dulu, cari dulu kesalahannya gitu. Riadoh tanpa mencari kesalahan itu percuma. Kenapa? Karena Anda seperti bikin masalah, nggak mau tahu, tapi selesaiin masalahnya, pengen Allah yang nyelesain gitu. Ya, lempar tangan ke Allah gitu. Masalah Anda yang bikin, tapi begitu pengen selesai, Anda lempar ke Allah, itu nggak bisa juga. Gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada takdir, tidak ada hal yang hari ini kita dapatkan kecuali itu bersebab dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau takdir jodohnya kok dilalah, gitu. Dilalah itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, kok kebetulan tidak sesuai dengan harapan kawan-kawan, ya maka yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau kita mendapati bahwa kok takdir kita sepertinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka yang kedua adalah perbaiki takdir. Dengan cara apa perbaiki takdir? Rajin-rajin berdoa. Ya, karena tidak ada yang bisa mengubah takdir dari sisi Allah kecuali doa. Ya, maka perbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak kemudian kalau bahasa saya riadoh gitu untuk mengubah takdir. Karena takdir itu nggak cuma satu, takdir itu banyak. Yang ketika teman-teman memasukkan sebab tertentu, maka takdir ini akan aktif. Ya, Allah itu menyiapkan banyak takdir buat kita. Ya, Allah itu maha mungkin, maha cerdas, maha luas, maha bijaksana, maha kuat, maha perkasa. Ya, kalau kita saja bisa bikin plan A, plan B, plan C, plan D, plan E dan seterusnya, nah Allah bisa bikin plan yang banyak buat kita. Ya, jangan berputus asa dengan takdir. Ya, jangan hari ini kita mendapati bahwa keluarga kita begini, jangan kita kemudian mendapati kok rezeki saya hari ini. Ya, justru kita harus kemudian berpikir apa input yang harus saya lakukan supaya takdir saya berganti dari takdir A menuju takdir B. Ya. Seperti kata saya di
Umar. Ya, ketika pas waktu sahabat jangan masuk ke sana ya khalifah. Ya, di sana ada wabah. Sahabat yang lain bilang ya kita tetap harus ke sana karena kita sudah niat ke sana. Ya, kemudian Khalifah Umar memilih untuk tidak masuk ke kota tersebut. Kenapa? Karena di sana ada wabah seperti kata Rasulullah gitu. Kalau ada wabah di satu kota jangan masuk atau jangan keluar. Maka ketika Khalifah Umar hendak mau pergi, itu ya, hendak mau pergi dari kota itu, sahabat yang tadi nyuruh tetap datang ke kota berkata, apakah engkau ingin menghindari takdir Allah ya Khalifah? Ya, maka Khalifah Umar berkata, ya, Khalifah Umar berkata, saya tidak menghindari takdir. Gitu. Sesungguhnya kita ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya bahwa takdir Allah itu ada banyak. Kalaupun kita tidak mendapatkan takdir ini, bisa dapat takdir yang ini. Gitu. Tapi gimana caranya supaya kita berpindah dari takdir ini menuju takdir ini, dari takdir A menuju takdir B? Gitu. Caranya adalah dengan memasukkan syarat-syarat untuk dapat takdir B. Ya. Jadi kalau hari ini kita mendapati takdir kita kok tidak baik, kurang pas, kurang enak, gitu ya. Ya segera berbenah supaya takdir ini berubah. Caranya perbanyak syarat-syarat untuk dapat takdir B-nya. Kalau hari ini suaminya belum baik, istrinya belum baik, gitu ya. Gimana cara memperbaikinya? Ya. Ya kemudian Anda doakan dia supaya dapat hidayah. Ya, Anda ajak dia ke majelis, ngaji, gitu ya. Diajak sholat, diperingatkan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, dan sebagainya. Gitu. Yang intinya adalah kita bisa berubah. Bahkan ekstrimnya saya bilang kalau suami memang tidak bisa diperbaiki, untuk perempuan ya, untuk perempuan misalnya, kalau suami tidak bisa diperbaiki atau sama buat laki-laki juga kalau istri memang tidak bisa diperbaiki karena urusan-urusan yang sudah menyangkut akidah, ya Islam membolehkan adanya perceraian dengan cara dengan harapan yang buruk ini ditinggalkan gitu ya. Makanya Islam tidak anti dengan perceraian gitu. Meskipun itu hal yang dimurkai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah gitu. Tetapi dalam hal-hal yang baik, dalam hal dengan niatan baik, ya kalau sudah urusannya dengan akidah gitu ya, itu dibolehkan. Gitu. Sebab apa? Sebab ketika kita meneruskan rumah tangga dengan pasangan-pasangan yang memang buruk, ya, karena ada orang-orang yang karena dia dididik dengan karakter yang sedemikian rupa sekian tahun, ya, oleh tempatnya dia lama, atau di lingkungan yang lama, ya, maka tidak bisa berubah sehari dua hari. Ya, tidak bisa berubah sehari dua hari. Dan ketika ada orang-orang tertentu, ya, yang ternyata punya visi dakwah yang hebat, yang luar biasa, diberikan pendamping yang ternyata tidak sesuai dengan visi dakwahnya, yang ini menghambat waktu atau membuang waktu, misalnya, ya dibolehkan. Ya. Meskipun ini adalah pilihan terakhir. Saya selalu bilang, cerai itu pilihan terakhir. Ya, dan para ulama juga sepakat bahwa ini adalah pilihan terakhir. Perbaiki dulu sebisa mungkin. Tapi kalau memang dalam urusan-urusan akidah, ya misalnya kok dia mulai mengajak syirik gitu ya, atau mengajak, ya sudah, gitu, berpisah saja. Gitu. Untuk kemudian berharap pada Allah ada takdir yang lebih baik, ya, dan sebagainya. Kira-kira begitu Mas Agus. Oh, baik Ustaz. Ini selanjutnya saya bacain ya Ustaz. Misalnya selanjutnya adalah dari Mas Yusuf ya. Kalau suami adalah imam dan istri adalah makmum, lalu di tengah perjalanan ibadah tiba-tiba ada makmum lain yang mau ikut masbuk. Nah, bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Ini pertanyaannya agak menarik. Ya kalau makmumnya laki-laki tidak apa-apa. Lah iya, kalau makmumnya laki-laki ya nggak apa-apa, malah makmum masbuk gitu. Nah, kalau makmumnya perempuan itu ya ini masalah. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa sebenarnya, sah-sah saja kalau saya membahasanya. Ya. Ya yang penting ikhlas saja gitu. Kalau enggak ikhlas ya enggak usah gitu. Ya enggak usah dibikin ribet aja, Mas. Iya, siap, Ustaz. Jadi kalau gini, kawan-kawan, dalam urusan rumah tangga gitu ya, ini juga perkara-perkara yang barangkali mungkin sensitif. Ketika ada seorang laki-laki yang kemudian dia dimampukan oleh Allah dalam berbagai macam sisi. Ya, dia soleh, dia kemudian bisa bertanggung jawab, nafkahnya banyak gitu ya. Bahkan mungkin
secara pengaruh dakwah dia luas dan sebagainya. Lantas kemudian didatangkanlah perempuan-perempuan lain yang kemudian berharap perlindungan dari sang orang ini, si orang soleh ini. Ya ini tergantung. Ya, saya selalu jawab, ya tergantung dari bagaimana kesepakatan berumah tangga itu. Kalau kemudian si istri merasa ridho dan kemudian merasa bahwa suaminya memang butuh pendamping yang lain dalam rangka urusan yang banyak, ya tidak ada jadi soal. Dengan catatan itu tadi ya, semuanya bersepakat. Ya. Karena memang ada orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Yang kelebihan itu, jikalau hanya untuk dirasakan oleh satu orang saja, mungkin manfaatnya akan terbatas. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa keluarga itu untuk membangun peradaban, Ya. Namanya peradaban itu banyak. Ya. Kalau laki-lakinya memang soleh betul, ya dengan syarat ini. Kalau laki-lakinya memang soleh betul dan kemudian dia mampu memberikan nafkah buat banyak orang, ya artinya dilebihkan oleh Allah secara rezeki, ya. Maka logika saya sederhana, kawan-kawan. Ya. Lebih baik kesolehan dan nafkahnya digunakan untuk menghidupi banyak anak keturunan, meskipun itu dari 1-2 istri yang berbeda misalnya. Tapi kemudian keluarganya benar-benar menjadi peradaban dan manfaat. Punya anak 10-10-nya penghafal Quran, 10-10-nya masuk pesantren, 10-10-nya jadi ulama, lantaran ayahnya soleh dan ayahnya punya nafkah untuk menghidupi. Ya, ini lebih mulia dan lebih punya manfaat. Gitu. Daripada kemudian mengedepankan ego, mengedepankan nafsu, mengedepankan emosi, ya, hanya untuk supaya beranggapan bahwa suami ini milik saya dok. Saya berpikir logisnya begitu. Ya. Meskipun ini kembali lagi kepada kesepakatan rumah tangga tentu saja. Ya karena itu tidak mudah, itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang hanya sekedar main akad saja itu ya. Asal ada perempuan dan mau dinikah itu kemudian menikah, nggak bisa begitu. Jadi ya tergantung makmumnya tadi. Ya. Kalau makmumnya laki-laki ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau makmumnya perempuannya bicarakan dengan cara yang ma'ruf gitu ya. Kira-kira gitu. Ya, Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi seorang suami yang tidak bekerja, tapi beliau berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya, dan membantu menjaga anak-anak di rumah, serta mendukung usaha istri. Tapi kadang manusiawi saya sebagai istri ingin sekali diberi nafkah oleh suami. Sejak 2013 saya jadi tulang punggung keluarga dan mencukupi semua kebutuhan keluarga. Alhamdulillah rezeki yang Allah berikan melalui tangan istri lebih dari cukup, bahkan bisa membantu orang lain. Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menyikapi suami yang tidak bekerja? Begitu, Ustaz. Baik, yang pertama bahwa urusan nafkah itu memang sebaiknya ada di tangan laki-laki ya. Nafkah itu sebaiknya memang ada di tangan laki-laki. Ini terkait masalah kepemimpinan. Ya. Kalau dalam bahasanya ya termasuk kiwamahnya seorang laki-laki itu ada di nafkah. Sehingga ketika seorang laki-laki tidak punya nafkah itu bukan perkara yang menggugurkan syaratnya sebagai seorang suami sebenarnya. Ya, jadi kalau suami tidak memberi nafkah itu tidak menggugurkan syaratnya sebagai suami. Hanya menurunkan martabatnya sebagai suami. Karena dia berarti tidak memberikan perlindungan kepada istrinya. Lantas kemudian bagaimana dengan istri yang bekerja? Nah, kembali ke kaidah yang tadi yang saya bahas di awal. Jadi kenapa saya membahas kaidah rezeki yang tadi di awal sebenarnya adalah untuk memahami yang kayak begini. Memahami yang seperti ini. Ketika kita berpikir bahwa rezeki itu tidak hanya dari nafkah suami, maka kita jadi luas pikirnya. Oh, berarti lancarnya usaha saya, lancarnya rezeki saya itu juga kehendaknya Allah. Dan bisa jadi memang sumber Allah yang memang sumber yang Allah ridho dari saya, misalnya. Ya. Maka penting perempuan yang bersyukur itu tadi. Ya, maka saran saya bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah, saya dikasih rezeki. Keluarga saya dikasih rezeki lewat jalan saya. Ya. Dan bisa jadi loh,
rezeki istrinya tadi luas, ya, lantaran suaminya tetap baik kepada dia dan ridho kepada dia, ya. Dan bisa jadi juga rezeki istrinya tadi luas, lantaran apa? Lantaran istrinya kemudian bisa tenang bekerja karena anak-anak dirawat sama suami. Gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak jadi masalah selama si istri masih mampu dan masih ridho. Meskipun sekali lagi, meskipun kekuatan dari seorang suami itu terletak di nafkahnya, maka saran saya sebaiknya begini saja. Kalau memang rezekinya dilebihkan kepada sang istri, saran saya coba suaminya dimotivasi untuk punya usaha dengan modal-modal yang barangkali mungkin sudah dikumpulkan, ya. Jadi diajak usaha bersama, ya. Diajak usaha bersama, diajak membangun usaha bareng-bareng, ya. Karena ya kita tidak pernah tahu dari mana jalannya rezeki. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah mengatur rezeki. Tetapi kalau dengar cerita yang tadi bahwa istrinya kemudian dilebihkan oleh Allah rezekinya, mungkin itu bisa jadi sebab, ya, bisa jadi sebab terkumpulnya modal, kemudian dipakai sama-sama buat bangun usaha sama-sama. Ya kalau sudah bangun usaha sama-sama, harapannya ya sama-sama saling support, saling bantu, saling ngurus gitu. Kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya masih ridho dengan cara seperti itu, ya diambil saja sisi syukurnya dulu. Ya alhamdulillah anak-anak masih terawat dengan baik, alhamdulillah suami ridho dan sebagainya. Ya, kira-kira gitu. Karena secara pokok sebenarnya tidak ada yang salah, ya, selama masih ridho gitu ya. Ya hanya itu tadi. Barangkali mungkin kepemimpinan suaminya saja yang jadi tidak kuat. Ya, Ustaz. Ini yang selanjutnya saya bacakan. Ini kalau misalnya suami selalu mengadu dengan orang tuanya dan saudaranya, bagaimana dengan alasan tidak bisa menyelesaikan karena istrinya selalu marah, tetapi fasilitas istrinya digunakan seperti motor yang beli istri, rumah yang beli istri. Jadi dia kalau ada masalah selalu ngadu gitu Ustaz, ke orang tua. Ustaz. Teman-teman bisa saksikan ya, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa mendengar, ya, bahwa yang tadi saya sampaikan itu benar adanya, bahwa ujung dari semua masalah rumah tangga itu adalah salah pilih. Ya, jadi ujung dari semua rumah tangga adalah salah memilih pemimpin. Ya. Maka yang kayak begini, yang kejadian-kejadian seperti ini tidak terlepas dari tadi itu, salah milih imam, ya, salah milih imam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, penting bagi kita semuanya untuk kemudian sangat berhati-hati, khususnya bagi yang perempuan memilih imam. Ya. Bagaimana kemudian kejadiannya kalau sudah seperti ini? Ya. Kalau mampu, ini sekali lagi kalau mampu itu ya berarti tergantung dengan kemampuannya. Kalau mampu, maka komunikasikan berdua secara intens. Ya. Sampaikan apa yang menjadi ketidaksukaan. Nah, sampaikan apa yang menjadi ketidaksukaan. Ini penting. Banyak rumah tangga yang tidak pernah membuat aturan. Ya, banyak rumah tangga yang tidak pernah membuat aturan. Kecuali sudah kejadian. Ya, contoh begini. Ada masalah, konflik, marah. Ketika marah-marah, baru terucap bahwa saya itu sebenarnya nggak suka kamu begini, misal. Tapi sudah dalam keadaan marah. Nah, ini nggak ada gunanya. Kenapa? Karena sudah marah. Sebab orang marah itu dinasihati juga nggak dengar. Nah,
Banyak sekali rumah tangga yang model begini, yang tidak membuat aturan kecuali sudah kejadian. Maka saran saya, kalau dalam kondisi lagi baik-baik, kondisi lagi enak, duduk ngobrol, bicara masalah visi, bicara masalah aturan, bicara masalah hal yang sensitif dalam rumah tangga. Kalau mampu, lakukan itu. Sampaikan apa yang tidak menjadi kesukaan, sampaikan apa yang menjadi ketidaknyamanan. Ya, dan buat aturan untuk membuat hal-hal itu tidak terjadi. Ya. Jadi misalnya dalam kondisi baik-baik gitu ya, suaminya diajak ngobrol, istrinya diajak ngobrol, pun ayah misalnya atau apalah bagaimana cara Anda memanggil gitu ya, Umi, Abi, ya kita bahas yuk rumah tangga kita. Ya. Apa yang tidak disuka, apa yang disuka, apa yang sebenarnya harus dilakukan, apa yang saya harapkan dan sebagainya. Ya, sampaikan itu, apa yang saya harapkan. Ya. Mungkin membuang waktu di hari ini, tetapi menghemat waktu di kemudian hari. Ya. Jangan sampai nanti dibahas itu terus-terusan. Yang dibahas itu terus-terusan. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuat aturan-aturan dalam rumah tangga. Ya. Sekali lagi tadi, rumah tangga itu kayak membangun peradaban. Nah, namanya peradaban itu kalau dalam ilmu bisnis namanya kayak corporate gitu ya, korporasi. Orang-orang yang berkoordinasi dan kemudian bekerja sama, korporasi. Nah, dalam bisnis saja, dalam korporasi saja ada aturannya. Ada visinya, ada misinya, kemudian ada SOP, ada tata tertib perusahaan. Gitu. Nah, kenapa kita tidak pernah melakukan itu? Padahal rumah tangga ini jauh lebih intens. Ya. Jam kantor itu ada kantornya, ada jamnya. Ya. Dari jam sekian sampai jam sekian, itu saja ada aturannya. Sementara rumah tangga itu nggak ada jamnya. Ya, 24 jam. Anda tidak bisa melepaskan diri jadi suami, Anda tidak bisa melepaskan diri dari istri gitu. 24 jam. Ya. Kenapa kemudian tidak pernah membuat aturan, tidak pernah membuat SOP? Kenapa tidak pernah membuat tata tertib? Yang kejadian-kejadian seperti ini adalah lantaran seringkali mungkin kita tidak pernah membuat tata tertib. Tidak pernah membuat SOP dalam rumah tangga. Tidak pernah menyampaikan apa yang tidak disukai. Ya. Jadi kalau misalnya tidak disukai, ya sampaikan bahwa saya tidak suka kamu mengadu ke orang lain. Itu sampaikan. Ya. Kalau misalnya memang masih melakukan hal yang sama, berarti ini sudah watak, sudah karakter. Nah, kalau sudah karakter, maka solusinya ada dua. Satu, ya, perbaiki karakternya dengan cara apa? Dengan cara hadirkan pihak ketiga yang dihormati oleh suaminya, atau libatkan pihak ketiga yang dihormati oleh suaminya, misalnya gurunya sang suami. Ya, kalau suaminya punya guru, sampaikan lewat gurunya bahwa tolong dinasihati suami saya, bla 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 sebagainya. Ya. Kalau tidak bisa, maka lakukan yang kedua. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, berikan apa namanya warning-warning yang keras kepada sang suami. Misalnya dengan cara tadi itu membatasi sikap kepada suami, ya, supaya suami kemudian berintrospeksi diri gitu. Apa yang salah dengan saya dan sebagainya. Jadi ketika ada yang salah ya tetap harus disampaikan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kira-kira gitu ya. Tapi saya lebih menyarankan solusi yang pertama gitu. Kalau ketemu kalau bisa sampaikan kepada gurunya suami atau orang yang dihormati suami supaya menasihati. Ya. Gitu Mas Agus. Iya, Ustaz. Ini acara kita sampai jam 9.30. Tapi pertanyaannya masih banyak. Mungkin mohon maaf aja ya kepada Bapak Ibu yang mungkin pertanyaan belum terbalas. Nah, mungkin 10 menit terakhir ini mungkin ada yang mau disampaikan saat sharing penutup lah mungkin Ustaz. Macam nasihat. Saya sekaligus akan menyinggung. Ya, saya mungkin sekaligus akan menyinggung beberapa pertanyaan saja ya, supaya iya, bisa. Ustaz. Silakan Ustaz. Bisa tercakupi semua. Jadi kawan-kawan yang Allah, ini karena bicara masalah rumah tangga itu kan selalu luas gitu ya. Dan saya juga masih terus belajar. Tapi pada intinya gini kawan-kawan, bahwa seluruh tujuan rumah tangga itu seperti yang tadi saya sampaikan, tidak lain adalah karena kita ingin menjadi rahmat ya, buat sekeliling kita.
Tidak bisa kemudian kita berpikir bahwa rumah tangga ini hanya untuk sekedar melanggengkan urusan cinta atau mewadahi, memayangi cinta kita kepada pasangan atau rasa kasih sayang kepada pasangan. Ya, kalau hanya sekedar itu cetek sekali gitu ya. Buat apa kemudian Allah menempatkan syariat ini dalam urusan yang sakral? Ya, perempuan itu luar biasa loh. Saya bilang perempuan itu luar biasa. Kenapa? Karena satu-satunya syariat ya yang bisa mengubah yang haram jadi halal itu pernikahan. Ya, jadi barang haram di dunia ini tuh tidak bisa berubah statusnya. Kalau itu zat ya. Kalau itu zat tidak bisa berubah. Contoh misalnya daging babi. Daging babi itu mau dicuci kayak apapun. Ya. Anda mau cuci daging babi mau pakai deterjen model apapun. Ya, mau diguyur air sebanyak apapun, statusnya tidak akan berubah dari haram menjadi halal. Ya. Jadi mau daging babi pun kalau dicuci tidak kemudian lantas berubah jadi halal. Ya. Khamar, minuman keras. Ya. Mau di model, mau disaring berapa kali pun tidak akan bisa jadi halal. Ya. Uang haram, riba misalnya, ya, atau uang hasil curian misalnya. Mau disedekahin kayak apapun, mau dizakatin kayak apapun, tidak mengubah status uang itu jadi halal. Ya. Tapi berkhulwatnya laki-laki dan perempuan, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang awalnya haram bisa jadi halal gara-gara pernikahan. Ini dahsyatnya pernikahan. Ya. Tidak ada satupun syariat di dunia ini yang bisa mengubah yang haram jadi yang halal kecuali pernikahan. Artinya bahwa pernikahan itu sesuatu yang istimewa di mata agama. Karena dia sesuatu yang istimewa, maka jangan sempitkan tujuan pernikahan hanya untuk sekedar berdua-duaan doang. Ya. Maka harus menjadikan visi pernikahan itu jauh ke depan. Jadikan visi pernikahan kita sebagai rahmat bagi orang lain di sekitar kita. Dan kalau pengen jadi rahmat bagi orang lain di sekitar kita, maka harus punya kekuatan yang besar, baik secara ekonomi maupun pengaruh. Pengaruh bisa dipengaruhi dari keteladanan. Ya. Kalau Anda layak diteladani, maka pengaruh Anda akan luas. Ya. Kalau Anda pengen membantu banyak orang, ya ekonomi Anda harus kuat. Ekonomi kaitannya sama rezeki. Maka jangan sampai kemudian rumah tangga Anda justru menjadi penyebab terhambatnya rezeki lantaran saling membantu dalam kemaksiatan. Maka rumah tangga yang baik, yang pengen jadi rahmat, yang pengen jadi manfaat buat banyak orang adalah rumah tangga yang justru menjadi sebab bagi lancarnya banyak rezeki. Dimulai dari mana? Dimulai dari pedulinya rumah tangga kita terhadap pokok-pokok kehalalan rezeki. Ya. Tidak bermaksiat kepada Allah, tetap bertakwa, kemudian tidak mengambil rezeki-rezeki yang bukan hak. Ya. Kemudian berfokus pada tujuan-tujuan akhirat. Nah, itu salah satu contoh untuk melancarkan rezeki. Jadi kalau kita berpikir bahwa rumah tangga ini hanya sekedar bicara masalah menghasilkan anak keturunan, ya, sempit sekali pikiran itu. Maka jadilah orang-orang yang dengan rumah tangganya dia mendapatkan banyak pahala. Maka Rasulullah sampai menyampaikan bahwa menikah itu separuh agama. Ya. Kenapa separuh agama? Karena dengan pernikahan harapannya kita bisa jadi rahmat bagi semesta, jadi tetangga dan sebagainya. Ya, karena banyak sekali pahala yang berpotensi dihasilkan dari pernikahan. Ya. Berpotensi dihasilkan dari pernikahan itu banyak sekali. Jadi kawan-kawan yang mati Allah, closing penutup dari saya adalah
bagi teman-teman yang sudah menikah, luaskan visi pernikahannya. Ya, luaskan visi pernikahannya. Jangan hanya sekadar menikah untuk urusan diri sendiri, tetapi mulai sekarang canangkan pernikahannya untuk menjadi manfaat buat orang lain. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum menikah, pesan saya adalah jangan salah pilih imam. Ya, jangan salah pilih imam. Lebih baik sedikit bersabar, ya, lebih baik sedikit bersabar bagi perempuan untuk mencari yang baik, ya, daripada memaksakan diri untuk kemudian mendapatkan yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria imam yang baik. Ya. Nah, bagaimana kriteria imam yang baik? Ya tentu saja yang pertama dia yang setidaknya mengerti ilmu agama. Kalau nggak ngerti setidaknya lagi dia mau diajak belajar agama. Setidaknya mau diajak belajar agama. Kalau perlu kasih syarat. Ya, kalau perlu kasih syarat. Saya tidak minta syarat dikasih mahar yang luas, yang besar. Saya tidak minta dikasih rumah yang luas. Ya, saya cukup minta kesepakatan bahwa nanti setelah kita menikah kita sama-sama mau ngaji. Gitu aja misalnya. Ya, boleh dipersyaratkan seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya keluarga tetap on the track. Karena kalau suami sudah mengerti bagaimana ilmu agama, insya Allah keluarga itu tenang. Ya. Karena teman-teman, buat perempuan khususnya ya, saya perlu berikan bocoran gitu ya. Perlu saya berikan sebuah rahasia gitu ya. Kenikmatan seorang perempuan itu bukan saat dikasih nafkah aja, ya. Bukan hanya saat dikasih hadiah. Ya. Sebenarnya kenikmatan yang hebat yang bisa didapatkan oleh seorang perempuan itu apabila dia bisa mendapatkan nasihat baik dari suaminya. Ya. Coba dipikir, pasti gitu. Istri punya masalah, tahu kemana dia harus mengeluh dan tahu kemana harus nyari solusi. Ya, itu nikmatnya luar biasa. Ya, karena banyak sekali wanita-wanita di luar sana, ya, yang punya masalah curhatnya nggak ke suami. Karena apa? Karena percuma curhat ke suami nggak dapat solusi. Ya. Sebab apa? Sebab suaminya nggak ngerti ilmu. Ya. Bayangkan kalau para suami-suami ini ngerti ilmu, dicurhatin bisa ngasih solusi, dicurhatin bisa ngasih jalan keluar, ditanya masalah bisa tahu solusinya, bisa tahu ilmunya. Maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya. Ya. Jadi ketika curhat, ada tempat curhat, ada tempat nyari solusi, ada tempat nyari ilmu. Ya, yang tidak lain adalah suaminya sendiri, maka itu kenikmatan yang luar biasa, kawan-kawan. Ya. Sehingga jangan sampai teman-teman tidak mendapatkan kenikmatan ini. Ya, bagi yang perempuan khususnya, atau bagi yang laki-laki, jangan sampai teman-teman tidak memberikan kenikmatan ini kepada istrinya. Lantaran apa? Lantaran di kepala kita tidak ada isinya. Ya. Lantaran di kepala kita nggak ada ilmunya. Lantaran di hati kita tidak ada ilham-ilham yang Allah berikan kepada kita. Ya, lantaran kita nggak mau belajar. Jadi terus belajar, ya, dan jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang tidak punya arah dalam rumah tangga. Ya, karena mau seberapa banyak pun kebaikan, mau seberapa banyak pun rahmat yang Allah berikan kepada rumah tangga kita, kalau kemudian kita tidak bervisi untuk membagikannya, ya itu akan sia-sia saja. Kira-kira gitu. Ya. Mungkin seperti itu saja Mas Agus, closing dari saya. Ya, hanya untuk mengingatkan buat kawan-kawan. Dan sekali lagi teman-teman, ini barangkali mungkin saya baru sampaikan prolog-prolognya saja, karena memang untuk bicara bab masalah rumah tangga dan kaitannya dengan rezeki tentu tidak bisa bicara 1 jam 2 jam, dan perlu ada banyak penjelasan-penjelasan lain. Tapi semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk membahas itu. Amin. Dan insya Allah nanti kita akan atur waktu-waktu yang lain supaya kita bisa lebih luas dan lebih dalam lagi belajar masalah bab urusan ini. Dan sekali lagi mohon maaf dari saya. Terima kasih kesempatannya.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan katsira atas ilmunya, atas kesempatannya. Udah berkenan meluangkan waktu berbagi di sini. Semoga jadi kebaikan untuk kita semua. Begitu juga untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah untuk pekan depan kita akan menghadirkan Ustadz Randy Saputra. Ya. Jadi beliau nanti akan sharing tentang tazkiyatun nafs. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki keluangan waktu bisa kita berjumpa lagi di pekan depan. Ya, Sabtu pekan depan tanggal 25 Juli 2020 ya. Mungkin itu aja kegiatan kita hari ini. Semoga penuh manfaat, penuh berkah untuk kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz, kepada Bapak Ibu semua, dan juga permohon maaf bila ada salah dan kurang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, makasih banyak, Ustadz. Ya.